Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati rahibani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Tauhid. Insyaallah kita masuk pada bab yang ke-43, yaitu bab majaa fi man lam yaqna bil halifi billah. Bab keterangan tentang orang yang tidak rela dengan sumpah yang orang tersebut menggunakan sumpahnya dengan nama Allah. Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan masalah sumpah masuk di dalam pembahasan tauhid, karena sumpah secara definisi adalah ta'kidus syai' bi dzikrin mu'azzamin ala wajhin makhsus. Yang dimaksud dengan sumpah adalah menguatkan sesuatu dengan menyebut sesuatu yang diagungkan dengan cara yang khusus. Ini yang dimaksud dengan sumpah, atau bahasa Arabnya al-halif atau al-yamin. Namanya sumpah, al-yamin, sumpah. Menguatkan sesuatu. Misalkan kita ingin menguatkan perkataan kita. Benar kalau dagangan kita ini kualitasnya bagus. Untuk menguatkan perkataan atau pernyataan dagangan kita bagus, dia menyebutkan sesuatu yang dia agungkan. Ya. Dia mengatakan, demi Allah, dagangan-dagangan ini adalah kualitasnya bagus. Jadi menguatkan sesuatu, baik perkataan maupun perbuatan, dengan menyebut sesuatu yang diagungkan. Seperti misalkan dia memberikan pernyataan, demi Allah, saya akan datang ke rumahmu malam ini, misalkan. Menguatkan. Ya. Ala wajhin maksus, dengan cara yang khusus. Kalau di dalam bahasa Arab menggunakan waw,
Ini bermakna sumpah. Wallahi, ya, atau dengan menggunakan huruf ba, billahi, atau dengan huruf ta, tallahi. Ini makna-makna sumpah. Kalau di bahasa Indonesia mungkin dimaknai dengan demi Allah. Ini definisi sumpah. Di dalam sumpah ada pengagungan, yakni mengagungkan suatu zat untuk menguatkan sesuatu. Pengagungan ini at-ta'zim, ya, Allahul Azim. At-ta'zim, pengagungan adalah hak Allah di dalam ibadah. Karena pengagungan ini adalah haknya Allah, tidak boleh kita mengagungkan dengan makna pengagungan ibadah kecuali kepada Allah, maka tidak boleh kita bersumpah kepada selain Allah. Karena ketika kita bersumpah dengan menyebutkan sesuatu yang diagungkan kepada selain Allah, maka maknanya dia mengagungkan makhluk tersebut. Misalkan dia mengatakan demi Ka'bah, maka ini tidak boleh. Karena Ka'bah adalah makhluk. Kita tidak boleh mengagungkan dalam pengagungan ibadah kecuali kepada Allah. Pengagungan yang mutlak, at-ta'zim. Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwasanya sumpah itu tidak boleh kecuali dengan nama Allah atau dengan nama dan sifat-sifat Allah. Artinya dengan lafaz Allah atau dengan nama-nama Allah yang lainnya atau dengan sifat-sifat Allah. Misalkan demi Ar-Rahman, demi Ar-Rahim, maka ini boleh. Sepakat para ulama, haram hukumnya bersumpah dengan menyebut selain nama Allah. Karena bersumpah dengan menyebutkan nama selain Allah, ini bagian daripada kesyirikan. Bagian daripada kesyirikan. Sebagaimana Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam telah bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah kufur atau dia telah melakukan kesyirikan. Permasalahan syiriknya syirik besar atau syirik kecil tergantung kepada tingkatannya. Jika dia mengagungkan Allah digantikan dengan pengagungan makhluk tersebut, maka masuk kepada syirik besar. Jika pengagungan hanya sebatas lafaz saja, maka dia masuk kepada syirik kecil. Maka sumpah berarti memiliki makna pengagungan kepada sesuatu
yang dia jadikan untuk menguatkan sesuatu dari perbuatannya. Dan itu tidak boleh kecuali kepada Allah. Dan wajib bagi orang yang mendengar sumpah saudaranya, maka dia menghormatinya. Dan juga adab di dalam bersumpah, jangan memperbanyak sumpah dalam setiap perbuatan. Jangan sedikit-sedikit sumpah, sedikit-sedikit sumpah, ya. Dan ini sesuatu yang dilarang dalam syariat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tuti' kulla halafin mahin." Dalam surah Al-Qalam ayat 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kalian patuhi setiap orang yang halaf, yang suka bersumpah, ya, dan mahin, yang suka menghina. Ya, ini menjadi hinaan dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak sering-sering mengucapkan kalimat sumpah. Dan sumpah itu dilakukan ketika dibutuhkan. Ya, dalam persidangan misalkan, untuk menguatkan keraguan misalkan, atau sesuatu yang memang dibutuhkan untuk kita mengeluarkan sumpah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahfadzu aymanakum," dan jagalah sumpah-sumpah kalian. Para ulama mengatakan ayat ini di dalam surah Al-Maidah ayat 89 maksudnya adalah janganlah kamu bersumpah kecuali ketika dibutuhkan, dan bersumpah untuk menguatkan sesuatu yang benar, bukan dalam kedustaan. Dan terlarang seseorang berdusta kemudian dengan bersumpah kepada Allah. Misalkan dia ingin melariskan dagangannya, padahal kualitas barangnya itu adalah jelek dan dia tahu, dan dia berdusta untuk melabui manusia. Dia bersumpah dengan Allah, bukan selain Allah. Demi Allah, dagangan ini bagus, padahal dia berdusta. Maka ini haram, tidak boleh. Bahkan termasuk kabair, termasuk dosa-dosa besar. Yang disebut dengan al-yaminul ghamus dalam istilah ulama. Al-yaminul ghamus yaitu sumpah palsu. Sumpahnya dengan nama Allah, tetapi sumpahnya dusta atau bohong. Ini pun dilarang di dalam syariat. Adapun berkaitan dengan masalah sumpah yang lainnya, ya, Allah sudah menjelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 89 berkaitan dengan orang yang bersumpah, kemudian kafarat, orang yang mengingkari sumpahnya. Ya, misalkan seorang bersumpah, ya, dengan menyebutkan nama Allah, demi Allah saya akan datang ke rumahmu, atau demi Allah saya akan benar-benar melakukan ini dan itu, kemudian ternyata dia menyesal karena itu memberatkan dirinya, sementara dia sudah bersumpah, maka membatalkan sumpahnya ada kafarat, ya, ada tebusan, ada denda di dalam syariat kita. Dijelaskan tentang kafarat tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat 89. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yu'akhidhukumullahu bil-lagwi fi aymanikum." Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil sumpah-sumpah kalian karena bil-lagwi, karena main-main. Ya, tidak berniat bersumpah. Walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengambil sumpah-sumpah kalian dengan apa yang, ya, diyakini itu sebagai sumpah.
fakaffaratuhu it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum au kiswatuhum au tahriru raqabah. Yaitu kafaratnya adalah memberikan makan 10 orang miskin. Membatalkan sumpah yaitu kafaratnya memberikan makan 10 orang miskin. Ya, dari yang tengah-tengah, maksudnya makannya tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Ya, apa yang kalian makan. Jadi kebiasaan makan kita makannya misalkan nasi padang, misalkan. Maka kita berikan 10 orang ya, miskin makanan tersebut. Au kiswatuhum, atau memberikan 10 orang pakaian. Ya, kalau tidak ada makanan, memberikan pakaian. Au tahriru raqabah, atau enggak punya pakaian, ya, memerdekakan budak. Ya. Jika ketiga tersebut tidak ada, Allah melanjutkan faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Jika kalian tidak mendapati makanan, tidak mendapati pakaian, tidak mendapati budak untuk dimerdekakan, maka kafaratnya adalah puasa 3 hari. Dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Demikianlah kafarat sumpah-sumpah kalian apabila kalian bersumpah. Wahfadzu aymanakum, dan jagalah sumpah-sumpah kalian. Adapun berkaitan dengan bab ini, ya, yaitu bab majaa fi man lam yaqna bil halifi billah, yaitu bab keterangan tentang orang yang tidak puas, yang tidak rela dengan sumpah yang digunakan nama Allah. Kalau tadi tentang sumpahnya, ya, telah dijelaskan di bab sebelumnya berkaitan dengan fala taj'alu lillahi andada, membuat tandingan. Di antara pembuat tandingan-tandingan adalah menandingkan Allah di dalam sumpah, itu menggantinya dengan selain Allah. Adapun pembahasan di bab ini adalah orang yang mendengar sumpah. Jika orang bersumpah kepada kita dan dia bersumpah karena Allah, dan dia bersumpah dengan menyebut nama Allah, kemudian kita tidak ridho, tidak rela, tidak puas dengan sumpah itu, bagaimana pembahasan dalam tauhid? Ya, jadi ini diperinci oleh muallif rahimahullah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tentang orang yang tidak rela, tidak puas, tidak cukup dengan sumpah yang digunakan atas nama Allah. Dan ini masuk pembahasan tauhid. Di mana letak pembahasan tauhidnya? Ya, yaitu bahwasanya pernyataan ini, ya, bab ini, yaitu orang yang tidak merasa puas dengan sumpah yang disebutkan dengan menggunakan nama Allah, ini mengurangi tauhid. Karena orang yang tidak merasa cukup dengan sumpah yang disebutkan dengan nama Allah, berarti dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah memiliki hak ta'zim, hak untuk diagungkan. Orang sudah bersumpah dengan nama Allah, dia masih nggak percaya juga. Nah, ini berarti orang tersebut kurang tauhidnya. Dari sisi apa? Dari sisi pengagungannya kepada Allah berarti kurang. Karena orang yang di hadapannya sudah bersumpah dengan nama Allah, dia sudah mengagungkan Allah, tapi kita menolaknya atau tidak percaya kepadanya, ya, berarti kita kurang tauhidnya. Dari sisi berarti kita tidak mengagungkan yang
orang lain agungkan. Ya, ini tidak mengagungkan Allah maksudnya. Karena sesungguhnya seandainya mereka mengagungkan Allah, jika memang mereka mengagungkan Allah, bertauhid kepada Allah, mengagungkan Allah, seharusnya dia ridho, dia rela, dia menerima sumpah dengan nama Allah. Maka keadaannya seseorang yang tidak ridho atau tidak merasa cukup, tidak merasa puas dengan sumpah dengan nama Allah, menunjukkan dirinya itu nuqsanut tauhid, kurang di dalam masalah tauhid. Ya. Karena dia tidak mengagungkan Allah atau kurang pengagungannya kepada Allah. Dan ini menafikan kesempurnaan tauhid yang ada pada dirinya. Inilah kesesuaian bab sumpah dengan pembahasan kitab tauhid. Jadi letak tauhidnya adalah bahwasanya seseorang itu kurang kesempurnaan tauhidnya, ya, karena tidak mau menerima sumpah yang sudah disebutkan dengan nama Allah. Dan wajib bagi kita menerima, mengagungkan orang yang sudah bersumpah dengan nama Allah. Ini bab yang ingin disampaikan oleh muallif, penulis kitab ini. Adapun kemudian beliau menyebutkan dalil di dalam bab ini, yaitu membawakan satu buah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang sanadnya hasan. Hadisnya an Ibni Umar, dari Ibni Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahlifu bi abaikum, man halafa billah falyasduq, wa man hulifa lahu billah falyarda, wa man lam yarda falaysa minallah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahlifu bi abaikum, janganlah kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian. Ya. Dengan nenek moyang, demi bapak saya, demi sebutkan namanya si fulan. Ini ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Meskipun makna hadis ini bukan berarti boleh kepada selain bapak-bapak kalian. Bukan bermakna sebaliknya, tidak. Hadis ini tidak berlaku, ya, fahmul mukhalafah. Karena ada hadis-hadis yang lain yang menguatkan bukan hanya larangan bersumpah dengan nama bapak-bapak kita, melainkan juga kepada selain Allah yang lainnya. Ya, karena ada hadis-hadis yang lain seperti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahlifu bi abaikum walat tawaghit, dan janganlah kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian dan juga bersumpah dengan tawagid, yaitu togut-togut, ya, tuhan-tuhan yang disembah selain Allah. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, laisa minna man halafa bil amanah, bukan bagianku. Laisa minna, jika disebutkan laisa minna,
maknanya adalah dosa besar perbuatan tersebut, bukan bagian dari kami. Maksudnya dosa besar orang yang halafa, orang yang bersumpah ya bil amanah, dengan menyebut amanah, demi amanah, demi kejujuran, begitu, demi bumi pertiwi misalkan. Nah ini juga makhluk, tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah. Nabi menegaskan, ya, la tahlifu bi abaikum, janganlah kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian, karena memang pada waktu itu, ya, kondisi masyarakat jahiliyah, mereka menggunakan nama bapak-bapaknya, ya, sebagai pengagungan dan dijadikan itu sumpah. Nah, orang Arab kita kenal pada zaman dahulu mengagungkan nasabnya, mereka bangga dengan nasabnya. Ya, demi kakek saya si fulan. Nah, maka ini tidak boleh. Maka Nabi menyebutkan demikian untuk melarang mereka. Ya. La tahlifu bi abaikum. Jadi ini larangan untuk bersumpah kepada selain Allah. Ini yang pertama dari hadis ini. Kemudian beliau melanjutkan, man halafa billah falyasduq. Barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah, dia sudah benar. Dengan nama Allah sumpahnya. Maka Nabi memerintahkan falyasduq, maka hendaklah dia jujur. Tidak boleh berdusta. Ya, tidak boleh berdusta. Dan ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang yang bersumpah dengan nama Allah wajib baginya untuk jujur. Ya. Dia tidak bersumpah dengan nama Allah untuk kedustaan, untuk kebohongan. Ya. Maka barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah, dia mengagungkan Allah, tapi dia berdusta, ya, sama saja dia merendahkan Allah. Pada hakikatnya dia merendahkan Allah. Dan sumpah dengan nama Allah kemudian dia berdusta, maka dikenal dalam istilah syariat yaitu al-yaminul ghamus, yaitu sumpah palsu. Ya, sumpah dusta. Dia bersumpah demi Allah tetapi untuk berdusta. Dan ini termasuk dosa besar. Ya, karena pada hakikatnya dusta itu sendiri sudah merupakan dosa besar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fanaj'alu la'natallah 'alal kadzibin." Kami jadikan laknat Allah buat orang-orang yang berdusta. Jadi dusta ini hukumnya haram dan termasuk min kaba'iriz dzunub, dosa besar itu berdusta. Maka hendaklah kita membiasakan diri untuk tidak berdusta. Dalam hal apa saja, dalam hal berbicara, di dalam hal bercanda sekalipun tidak boleh berdusta. Ya, misalkan kita mengatakan tadi saya mimpi ketemu antum begini, ya, terus dibuat lucu ceritanya, ketawa para pendengar. Padahal dia tidak pernah bermimpi demikian. Maksudnya untuk melucu, tapi dia jatuh kepada perbuatan dosa. Tidak boleh, ya, berdusta. Ya, karena mendapatkan ancaman, mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala atas orang yang berdusta. Ya, berdusta maknanya adalah bohong, ya. Melakukan sesuatu yang di luar kenyataan, tidak sesuai dengan kenyataan, berkata tidak sesuai dengan kenyataan, ya, dan itu disebut dengan dusta. Juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada 3 golongan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam
yang mereka itu tidak diajak bicara oleh Allah di hari kiamat. Jadi kiamat dicuekin sama Allah Subhanahu wa taala. Wa la yanzuru ilaihim. Allah tidak memandangnya, tidak melihatnya. Wa la yuzakkihim, dan tidak disucikan oleh Allah mereka ini. Wa lahum adzabun alim, dan mereka mendapatkan siksa yang pedih. Siapa tiga golongan ini? Nabi mengatakan al-musbil. Yang pertama, al-musbil maknanya adalah orang yang memakai pakaiannya melorot dengan sengaja di bawah mata kaki. Disebut dengan musbil. Dia memakai sarung, dia memakai celana panjangnya melebihi mata kaki dari atas ke bawah. Namanya musbil. Karena ini dilarang di dalam Islam. Ya. Yang kedua, wal mannan. Mannan adalah orang yang memberikan sesuatu tapi sering diungkit-ungkit. Ya, mengungkit-ungkit kebaikan sehingga orang yang diberinya menjadi sakit hati. Ya. Ini orang yang kedua. Dan golongan yang ketiga, wal munafiqu sil'atahu bil yaminil kadzibah, yaitu orang yang suka melariskan dagangannya dengan menggunakan sumpah dusta. Biar dagangannya laris, ya, dia menggunakan nama Allah. Demi Allah, ini harganya murah. Demi Allah, ini paling murah sepasar ini. Nah, padahal dusta. Kalau memang benar nggak apa-apa. Demi Allah, ini barangnya bagus. Kalau memang bagus nggak apa-apa, jujur. Tapi dia berdusta dengan nama Allah, maka dia mendapatkan ancaman yang keras. Maka dusta termasuk dosa besar. Ya, ketika dikatakan dosa besar, maka orang tersebut, cara menghapus dosa tersebut, ya, bukan dengan amal soleh saja, melainkan dengan taubat kepada Allah. Sebab dosa besar tidak hilang dengan amal soleh, melainkan dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesuatu yang diwajibkan oleh Allah kepada hambanya yaitu jujur. Yaitu jujur, dan anjuran Allah sangat banyak agar kita menjadi orang yang jujur dalam kitab Al-Quran. Ya, seperti Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang beriman, wa kunu ma'as shadiqin, dan menjadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Jujur, ya, sebutkan dalam Al-Quran banyak, was-shadiqina was-shadiqat, ya, jujur. Allah juga berfirman, falau sadaqullah lakana khairan lahum, seandainya mereka jujur kepada Allah, niscaya hal tersebut lebih baik bagi mereka. Ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun, mereka itu adalah orang-orang yang jujur dan mereka itu adalah orang yang bertakwa. Ya, banyak ayat-ayat yang mengajurkan kita untuk jujur. Bagaimana juga dengan perkataan Nabi, inna sidqa yahdi ilal bir. Ya, kejujuran itu menunjukkan, mengantarkan seseorang kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu mengantarkan kepada keburukan. Dan sebaliknya, ya, innal kadhiba yahdi ilal fujur, sesungguhnya kedustaan itu mengantarkan kepada keburukan. Buah dari dusta adalah keburukan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan keburukan, dosa-dosa itu mengantarkan seseorang kepada api neraka. Oleh karena itu, kita biasakan untuk berkata jujur.
jika jujur diperintahkan, dianjurkan, dan berdusta termasuk dosa besar, maka lebih besar lagi dosanya jika dia bersumpah kemudian dia dusta. Ya, berdusta saja tanpa bersumpah sudah termasuk dosa besar, apalagi dia kuatkan dengan sumpah. Berarti orang tersebut merendahkan keagungan Allah di dalam dusta. Kemudian hadis ini dilanjutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man hulifa." Jadi ini perintah, man halafa billah falyasduq. Barang siapa yang bersumpah, hendaklah dia jujur. Ya. Kemudian, "Wa man hulifa lahu billah falyarda." Barang siapa yang disumpahi, maksudnya orang bersumpah dengan nama Allah kepadanya, falyarda, maka hendaklah dia ridha. Apa maksudnya? Ya, seseorang itu sudah bersumpah. Misalkan seorang bersengketa, ya. Dia bersumpah. Ya. Maka ketika dia sudah bersumpah dengan nama Allah, sudah kita terima. Ya, wajib bagi kita terima. Namun para ulama memberikan perincian kapan kita harus menerima mereka, ya, atau ridha dengan sumpah yang dia sebutkan dengan nama Allah dan itu wajib kita terima. Kapan itu? Kondisi yang pertama, dalam persengketaan atau dalam persidangan. Misalkan biasa kita bersengketa, kadang-kadang ada hakim, ya, ada orang yang penengah. Maka di sini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada kaidah di dalam Islam, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Al-bayyinah, bukti itu harus ada pada orang yang menuduh, dan sumpah itu atas orang yang mengingkarinya. Saya akan jelaskan. Seseorang menuduh saudaranya mencuri. A dan si B berselisih di hadapan C. A ini menuduh si B mencuri. Maka si A sebagai penuduh harus membawakan bukti al-bayyinah ala al-mudda'i. Orang yang menuduh itu, menuduh saudaranya si B sama muslim, harus membawakan bukti yang kuat. Mana buktinya? Kata si C, mana buktinya kalau si B mencuri? Si A wajib membawakan bukti bahwa si B telah mencuri. Gak boleh dia menuduh. Jika si A tidak memberikan bukti atau tidak mampu membawakan bukti tentang perbuatan si B yang mencuri, maka si B mengingkari. Maka wal yaminu 'ala man ankara, maka sumpah bagi orang yang mengingkarinya. Kata si B, tidak, saya tidak mencuri. Bukan ditanya buktinya, mana buktinya kalau kamu tidak mencuri? Tapi berani nggak kamu sumpah? Jika bukti tidak ada, maka ya orang yang mengingkari tentang pencurian tersebut wajib baginya bersumpah. Maka dia diminta untuk sumpah. Jika kamu memang benar tidak mencuri, coba sumpah dengan nama Allah. Maka dia mengatakan, demi Allah saya tidak mencuri barang si A. Ketika seseorang tidak memberikan bukti, kemudian si B sudah bersumpah dengan nama Allah, maka pada kondisi ini si C, si A harus apa?
harus menerima alias ridho, masalah selesai. Bisa dipahami? Jadi ini yang dimaksud dengan seseorang itu ya harus ridho dengan sumpah yang sudah dibawakan oleh saudaranya dengan nama Allah. Nah, Nabi SAW juga bersabda, syahidaka au yaminu. Jika orang berselisih, maka Nabi memerintahkan datangkan 2 orang saksi atau tuduhan yang lain, ya, datangkan 2 orang saksi sebagai bukti. Kalau engkau menuduh, ya, kalau tidak ada bukti, maka dia disuruh bersumpah. Ya, syahidaka au yaminu. Saksi yang engkau bawakan atau saksi-saksimu mana bawa atau sumpahnya dia. Ya, kamu nggak bisa mendatangkan saksi-saksi, maka suruh dia bersumpah. Jika dia sudah bersumpah, maka wajib bagi kita menerima hal tersebut. Ini ketika di dalam perselisihan atau percekcokan di hadapan hakim atau mungkin di hadapan orang yang merelai suatu ya pertikaian di antara dua orang muslim. Kondisi yang kedua, dia harus wajib menerima ya sumpah orang yang ada di hadapannya dengan sumpah dengan nama Allah, yaitu orang yang bersumpah adalah orang muslim. Orang muslim secara umum yang dia itu tidak terkenal sebagai pendusta, maka kita hukumi dia seorang muslim, karena hukum asal seorang muslim adalah khair, baik, hukum asalnya. Sampai ada keterangan atau berita yang benar tentang bahwa dia suka berdusta. Jika tidak ada berita tersebut, maka kita hukumi dia seorang muslim adalah orang baik dan kita berhusnuzon kepadanya. Ini hukum asalnya, ya. Maka kita memberikan uzur ketika dia sudah menyatakan sumpah, ya. Ya. Demi Allah saya kemarin enggak datang ke rumah antum karena keperluan ini dan itu. Dia sudah mengatakan demi Allah. Maka seorang muslim sudah menerimanya. Karena dia seorang muslim, mungkin benar. Walaupun kita ngegerutu. Kenapa? Tapi dia sudah bersumpah membenarkan perkataannya. Kita beriman kepada Allah karena kita mengagungkan sumpah. Ya. Karena ada hadis di dalam Sahih Bukhari, Ana Isa ibni Maryam, bahwasanya Isa ibni Maryam, Nabi Isa alaihissalam, ra'a rajulan, dia melihat seorang laki-laki yasriq, mencuri. Nabi Isa melihat dengan matanya ada seseorang mencuri. Ya. Faqala lahu, maka Nabi Isa berkata kepada pencuri tersebut, kepada orang laki-laki tersebut yang dia lihat mencuri, As-sarakta, apakah kamu telah mencuri? Maka kata orang tersebut, kalla, enggak. Wallahi alladzi la ilaha illahu. Demi Allah, enggak mencuri. Demi Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Lihat, dia menggunakan sumpah demi Allah. Ya. Dia tidak mencuri. Padahal jelas-jelas Nabi Isa melihat bahwa dia mencuri. Tapi bagaimana sikap Nabi Isa alaihissalam? Dia mengatakan, amantu billah wa kadzabtu ainayya. Aku beriman kepada Allah karena dia sudah bersumpah. Aku mengagungkan Allah dan aku dustakan mataku. Mungkin saja mataku berdusta, mungkin saja mataku bohong, mungkin saja saya salah lihat. Mungkin dia pegang-pegang doang, kemudian dibalikin lagi, atau mungkin dia sudah diizinkan sama yang punya, dia ambil, ya. Walaupun matanya melihat, dia mengambil. Tapi ketika seorang itu sudah bersumpah dan dia tidak memberikan bukti yang kuat tentang pencuriannya, maka dikedepankan husnuzan, dan ini bab tentang tauhid. Kenapa? Karena dia mengagungkan nama Allah.
demi Allah, maka kita menerimanya. Ya, ini pembahasan tentang bab ini. Ya, jadi syahid, ya, arti penguat yang dibawakan oleh muallif dalam hadis ini yang menguatkan babnya, yaitu orang, ya, yang menerima, ya, sumpah yang disebutkan dengan nama Allah, yaitu dengan kalimat hadis ini, man hulifa lahu billah falyarda. Maka barang siapa yang orang bersumpah dengan dia dengan menyebut nama Allah, maka hendaklah dia mencukupkan diri atau dia puas atau ridha. Ini dua kondisi, dia wajib menerimanya. Adapun di luar dua kondisi ini, maka dia boleh untuk menolaknya. Misalkan jika orang yang bersumpah dengan nama Allah itu terkenal dan diketahui bahwa dia memang tukang berdusta, ya, maka meskipun dia berdusta 1000 kali, ya, kita tidak menerimanya. Ya, karena memang dia pasti berdusta di dalam pernyataan. Ya. Kemudian hadis yang potongan hadis yang terakhir di dalam hadis yang dibawakan oleh Abdullah bin Umar ini adalah falaisa minallah wa man lam yarda falaisa minallah. Dan barang siapa yang tidak ridho, jadi anjuran untuk ridho. Sekarang ancaman, wa man lam yarda, kata Nabi, barang siapa yang tidak ridho, maksudnya udah dikasih sumpah dengan nama Allah, dia masih juga enggak puas, enggak nerima, maka falaisa minallah, maka dia bukan bagian dari Allah. Apa maksudnya bagian dari Allah? Ini merupakan ancaman bahwa itu adalah perbuatan dosa. Dia terkena dosa. Karena memang redaksi dalam hadis laisa minna, bukan golonganku, bukan dariku, bukan termasuk bagianku. Ini kalimat-kalimat yang menunjukkan perbuatan tersebut adalah perbuatan dosa. Dan ini bara'ah minallah. Allah berlepas diri dari, ya, dari orang tersebut, ya. Karena dia tidak merasa cukup dengan sumpah yang telah diucapkan, padahal sumpahnya dengan menyebut nama Allah. Ya, dan ini merupakan ancaman yang keras buat orang tersebut. Maka wajib, ya, mengagungkan sumpah dengan nama Allah dan juga ridha dengan hal tersebut. Ya, maka seorang muslim hendaklah mengedepankan husnuzan kepada saudaranya seorang muslim, lebih-lebih jika dia sudah bersumpah dengan nama Allah. Jadi pahami? Nah, ini pembahasan bab ini. Ya, kesimpulan dari bab ini, ya, atau masalah yang ada di dalam bab ini, yang pertama kita bisa mengetahui dari satu buah hadis dan bab ini pembahasan tauhid tentang, ya, wajibnya kita menerima orang yang sudah bersumpah dan kita merasa cukup dengan sumpah tersebut jika sumpahnya disebutkan karena Allah. Yang pertama, tahrimul halifi bi ghairillah. Haram hukumnya bersumpah dengan selain Allah. Ya, jadi haram hukumnya bersumpah dengan selain Allah. Banyak dalil sudah kita sebutkan tadi, ya, di antara dalam hadis ini, la tahlifu bi abaikum. Janganlah kalian bersumpah dengan nama-nama bapak-bapak kalian. Jadi sumpah dengan nama Allah, selain nama Allah, hukumnya haram. Bahkan termasuk kesyirikan. Ini yang pertama. Jadi tidak boleh dengan makhluk apapun. Ya, enggak boleh. Dengan nama apa? Demi apa? Demi nabi, demi Allah, demi Rasul. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Sebab pengagungan ini ibadah, harus kepada Allah, demi Allah saja. Ya. Nabi yang mengatakan, ya, man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Maka tidak boleh. Ini karena cintanya Nabi SAW kepada umatnya, dia menjelaskan, dia menginginkan hambanya, umatnya ini
benar-benar murni tauhidnya, tidak ternodai sedikit pun dari kesyirikan. Ya, termasuk dalam pengagungan kepada Allah, dia tidak boleh mengagungkan kepada selain Allah di dalam masalah ubudiyah, ibadah. Dan ini kesalahan di tengah kaum muslimin, ya, karena jauhlah kaum muslimin dari ilmu. Mereka bersumpah demi pocong, ya, lebih buruk lagi, ya, demi apa? Demi negeri, ya, demi negeri. Kok demi negeri? Harusnya demi Allah, ya. Demi Ka'bah nggak boleh. Ya. Apalagi orang-orang atau makhluk yang lebih rendah daripada itu. Demi Nabi dan Rasul, demi malaikat, demi Jibril tidak boleh. Apalagi demi yang di bawah itu derajat kemuliaannya. Ya. Kita bersumpah dengan menyebut nama Allah. Ini masalah yang pertama. Poin yang pertama, ya, yang perlu kita pahami dengan baik. Yang kedua, jika sudah bersumpah dengan nama Allah, maka wajib baginya jujur di dalam sumpah. Ya, wajib baginya jujur di dalam bersumpah. Dan ancaman yang keras sebaliknya, yaitu berdusta, ya, di dalam bersumpah. Ya, berdusta dalam sumpah disebut al-yaminul gomus. Ya, al-yaminul gomus, istilah sumpah palsu. Dia bersumpah, sumpahnya dengan nama Allah, tapi dia berdusta. Kalau poin yang pertama, dia bersumpah kepada selain Allah, meskipun dia jujur, dia jujur nih, ya, tapi dia sumpahnya bukan dengan Allah, tapi dengan pocong, demi pocong, barang ini bagus, begitu, misalkan. Mana yang lebih parah keburukannya? Nomor satu atau nomor dua? Nomor satu. Kenapa? Dia jujur, tapi dia melakukan kesyirikan. Poin yang kedua, ya, dia berdusta, tapi dia bertauhid kepada Allah. Ya, kebaikan tauhid lebih tinggi daripada syirik. Bisa dipahami? Nah, ini jika harus membandingkan. Makanya poin yang keduanya, ya, setelah kita selamat, mengerti, mengetahui bahwasanya sumpah itu harus dengan nama Allah, maka yang lebih rendahnya atau poin yang keduanya, bersumpah dengan nama Allah, wajib baginya jujur, tidak berdusta. Ya, bagi yang berdusta, maka dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang kedua. Yang ketiga, ya, wajib al-qanaah, merasa cukup, ridho, rela, puas, ya, dengan sumpah yang disebutkan dengan nama Allah, ya, di hadapannya. Harus rela dia, puas dia, mencukupkan diri, ya. Dan kebalikannya, haram, ya, tidak merasa puas dengan sumpah yang disebutkan dengan nama Allah. Ya, dalilnya walaysa minna, ya, wa man lam yarda falaysa min walaysa minallah. Ya, barang siapa yang tidak ridha dengan sumpah yang disebutkan nama Allah, maka dia bukan dari Allah, maksudnya dosa besar. Ya, ini 3 poin, ya, permasalahan yang ada di bab ini. Yang terakhir, ya, husnuzan bil muslim ma lam yatabayyan khilafuh, yaitu husnuzan, berbaik sangka kepada seorang muslim, ya, yang dia belum memberikan bukti, ya, artinya terlihat dia mencuri atau melakukan hal-hal kriminal lainnya dan belum terbukti, ya,
maka seorang muslim apa? Mengedepankan husnuzan. Tidak boleh menuduhnya kecuali mendatangkan bukti. Jika dia sudah berani bersumpah sementara tidak ada bukti, maka kedepankan husnuzan, seperti Nabi Isa alaihissalam memberikan contoh, amantu billahi wa kadzdzabtu aidayya. Sudah, anggap saja mata saya berdusta, anggap saja kuping saya lagi berdusta kepada saya, ya. Tapi aku beriman kepada Allah. Ya, ini juga bagian daripada akhlak seorang muslim kepada muslim yang lainnya, yaitu mengedepankan husnuzan, ya, dan berikan 1000 uzur kepadanya, ya, jika dia memang tidak terbukti. Ya, mungkin ini yang bisa saya jelaskan berkaitan dengan bab ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.